Halo semua, kembali lagi di Kontraflow. Hari ini Kontraflow-nya nggak dibuka. Hari ini hari Senin. Nggak tahu kenapa. Padahal Kontraflow itu motong waktu kira-kira kalau kantor gue bisa sejam loh. Enggak sih, motong waktunya kira-kira 15 menitan. Cuman kalau nggak ada Kontraflow, gue bisa 1,5 jam sendiri nambahnya. Jadi gue di jalan tuh bisa 2 jam. Gila emang. Ini aja gua masih sejam di GPS, masih sejam lagi. Jam 9 gue nyampe. Padahal gua keluar tadi setengah 7. Parah emang. Ini kenapa ini kontraflownya nggak dibuka? Jadi guys, hari ini gua lagi kurang enak badan, agak pilek, batuk karena kurang tidur. Sorry kalau misalnya suaranya agak-agak bindeng. Jadi kemarin tuh semalam tuh gue bikin kopi karena gue mau mulai jualan kopi lagi. Karena dulu pakai resep yang dulu. Jadi dulu gue sempat buka kedai kopi bersama temen gue di Wisma Asri. Terus pandemi tutup. Jadilah tapi gue punya resep kopi susu sendiri yang enak, yang orang-orang bilang enak lah, bukan gue yang bilang enak ya, orang-orang bilang enak. Itu gue pakai lagi. Alatnya pun nggak pakai alat kopi yang mahal itu, gue cuman pakai mokapot gitu. Jadi resepnya gue masih ya kurang lebih pakai resep yang lama lah. Semoga aja ini gue jual gue dulu ke teman-teman kantor ya, semoga aja teman kantor gue suka gitu. Ini kayaknya bakal 9 jam setengah 10 gue nyampe kantor ini. Curiganya macet banget ini anjir. Jadi kemungkinan gue ngetek cuman 10 sampai 15 menit aja. Karena kalau misalnya belum sampai depan Mabes Polri itu kelamaan, bakal sejam lebih. Ini pasti sih bisa sejam lebih sih ini kalau misalnya sampai sana. Jadi gue batasin aja 10 atau 15 menit. Karena pun gue sudah kehabisan bahan buat dibahas. Gue salut sama orang yang monolog atau podcast lah, yang punya bahan obrolan tiap hari. Apa karena dasarnya gue introvert ya, jarang suka ngomong. Karena gue nggak tahu apa yang nggak punya bahan obrolan banyak lah, pokoknya nggak tahu. Alhamdulillah temen gue Pandu bulan Juni atau Juli lah mau buka camp Muay Thai. Kebetulan gue bantuin juga di sana, ya bantuin dikit-dikit lah, bantuin marketingnya, program-programnya. Karena dulu gue juga sempet buka camp. Enggak, gue ya dulu sempet di strike. Jadi gue bantuin program marketingnya segala macamnya. Ya lumayan lah, bisa latihan gratis gue di sana. Karena udah pengen olahraga lagi gue. Tiap hari olahraga cuma jalan doang kan, bete juga ya. Kurang gimana gitu kalau jalan kaki. Pengen lari udah nggak bisa lari karena kan
kaki gua udah operasi, tendon Achilles putus. Jadi untuk lari yang gimana banget, yang lama banget gue udah nggak bisa. Terus juga badan gue terlalu gemuk, takut membebani dengkul sama pergelangan kaki. Jadi kalau untuk orang-orang yang punya massa badan overweight lah, itu tidak disarankan untuk lari sebenarnya, kecuali emang otot kaki sama pahanya udah besar, itu boleh. Tapi jogging lah, nggak lari ya. Ada orang ngeludah brengsek, nggak punya tisu apa? Orang bisa ditisuin, masukin apa namanya, tong sampah, malah ngeludah keluar. Nah mana nih, ada mobil R3, gue bilangin nih ya, yang tadi ngeludah dimodif. Yang bikin gue kesel bukan modifannya, tapi dia plat nomornya tutupin pakai mika warna hitam. Maksudnya apa coba? Biar nggak kena etle gitu. Berarti kalau dia udah punya niat kayak gitu kan, dia punya niat melanggar. Yang belakang tutupin. Kenapa? Kalau dia nabrak apa dia ada kejadian, orang nggak ngelihat gitu. Aneh-aneh aja orang. Udah punya niat busuk. Ini nggak bisa gue ke depan nih. Kalau bisa gue ke depan, gue ke depanin ini. Bisa nggak nih gue depanin? Nggak bisa. Nih, gue ke depan nggak bisa. Nggak bisa. Ya udahlah. Bingung orang tuh modifan. Ya sebenarnya nggak ngeganggu gua sih, cuman kalau mbok ya itu kan artinya dia kalau ada apa namanya punya niat biar plat nomornya nggak kelihatan sama orang gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman kan melanggar. Gue paling sebel aja gitu ngeliat modifan yang tidak berguna atau dia udah punya niat busuk, kayak nutupin plat nomor, udah punya inilah, udah ngelanggar lah gitu. Tapi gue nggak kena yang polisi ya. Harusnya kena tuh kalau sama polisi tuh. Yakin gue pasti kena itu. Kayaknya depannya normal deh, jadi nggak kena polisi, belakangnya doang. Aduh, parah, macet betul, macet betul. Iya. Jadi temen gue itu, balik lagi ke temen gue itu mau buka camp. Dia diajakin sama temennya lagi. Jadi kemarin sempat buka camp, cuman yang kecil, untuk studio kecil gitu yang pertama itu gak berhasil. Di join sama temennya, apa namanya, privatan dia yang dulu lah. Nah, terus sekarang dia bikinnya besar, yang proper, lebih proper. Diajakin sama tangganya, dia yang nolak. Buat gue yang dulu awal, gue udah sempet bilang berkali-kali sama dia kalau nggak jalan, promosinya nggak jalan tuh susah. Ya apapun itu kalau misal ininya nggak berjalan tuh susah. Apalagi dia by appointment kan. Kalau yang Fit Motion namanya dulu, itu by appointment, nggak kelihatan ada activity dari luar, makanya nggak laku.
Nah yang sekarang itu udah proper camp, orang dari luar tuh bisa ngeliat itu ada camp tempat Muay Thai. Menurut gua kan lebih gampang, orang nyari ngelihat pun orang penasaran, mau datang lah, mau latihan, mau nyoba. Dan tempatnya itu nggak terlalu sulit dicari gitu. Nah kalau yang dulu dia di ruko lantai paling atas lagi, terus ya cuma ada banner gitu aja Fit Motion, tapi activity marketingnya juga nggak dijalanin. Sayang banget, cuma buang duit doang. Jadi juga nggak tahu jalaninnya karena mungkin kemarin pilkada kali ya, pilpres. Jadi dia juga ambil kerjaan buat apa namanya, tim kampanye gitu buat pilpres. Jadi nggak fokus sama campnya itu. Kalau sekarang dia udah nggak punya pilihan, tidak punya income. Apa namanya, kalau dulu kan dia masih income-nya masih dari pilpres. Tahun ini sepertinya sudah agak sulit, tidak ada pilpres, tidak ada apa namanya pilkada. Dia mau nggak mau harus memaksimalkan dari campnya ini. Makanya kayaknya dia mulai serius sih yang ini, karena pertanyaannya ke gue udah mulai intens, udah mulai ke administrasi segala macem. Karena waktu itu dulu gue ngerapihin administrasi di tempat yang lama. Itu bener-bener gue rapihin keuangannya, absensinya segala macem, dan bakal di copy. Kalau gue sih nggak masalah ya, karena toh itu temen gue. Cuman kalau misalnya bukan temen gue sih gue duitin. Cuman kasih ya, bukan ya gue ngebantu aja lah. Temen gue itu punya anak 2, kerjanya freelance, dan dia temen gue dari lama juga, dari 2000 berapa ya, gue awal Muay Thai 18, iya 17 18 sampai sekarang. Gue dulu latihan Muay Thai sama dia, selalu bareng sama dia. Jadi kalau gue latihan dulu di Galaxy, kalau gue latihan malam pasti pulang kantor, janjian sama dia. Dia tuh dari dulu nggak suka kerja kantoran, dia pengennya ya gue pengen waktunya free aja, dia bilang gitu. Ya ketika lu masih single, lu punya tanggungan, enak ya. Tapi ketika udah ngerasain udah nikah, udah punya anak, itu ketika nggak ada apa namanya kerjaan atau nggak dapat tambahan dari freelance, itu pusing. Makanya gue pengen bantulah apa yang bisa gue bantu buat temen gue gitu. Toh ya kalau gue latihan di sana juga masa jadi perhitungan. Karena gue walaupun bagaimanapun ya gue masih, ya gue tetap inilah apa namanya, tetap nyari apa namanya, nyari benefit lah dari sini. Nggak harus duit, at least gue latihan gratis aja itu udah buat gue tuh udah alhamdulillah. Sekedar gitu-gitu aja lah ya, siapa tahu kalau gue
punya kesempatan ngelatih juga di sana. Dapat tambahan kan lumayan. Sabtu Minggu gitu. Tapi itu buat gua duit comes ketiga atau keempat ya. Maksudnya bukan target utama gua. Target utama gua yang pertama gua pengen bukan ngelatih sih ya. Di marketing yang sekarang karena terbentur sama beberapa lapis, gue jadi tidak bisa mengaplikasikan ide-ide gila gue. Nah di sini, jadi di waktu di Muay Thai yang sebelumnya, gue tuh lumayan cukup sangat dibebaskan buat bergerak gitu. Jadi beberapa ide-ide gue keluarin yang cukup gila ya, nggak gila sih, maksudnya yang cukup lumayan aneh lah. Nah ini gua mau mengaplikasikan lagi di camp temen gua. Jadi gua ngasih ide-ide, bisa nggak sih gitu. Cuma sekedar gue penasaran nih, kalau gue beginin berhasil nggak sih gitu. Nah tinggal tergantung temen gua mau apa enggak. Cuman feeling gue sih bakal dimakan sih sama dia. Karena beberapa ide-ide tuh gue kasih dimakan sama dia. Cuman ya butuh waktu, takes time buat berhasilnya. Kita lihat aja, kalau misalnya berhasil, gue punya kebanggaan sendiri. Ih anjir, oh ternyata gini bisa loh gitu. Jadi gue punya pengalaman untuk di bidang servis jasa. Oh bisa diginiin gitu. Gue juga harus jadi belajar untuk gua punya pengalaman. Oh ternyata di bidang servis, di bidang camp, gua gimmick ini bisa dijalanin. Nah kalau misalnya gimmick ini bisa dijalanin, kedepannya kalau gua punya produk yang inline, bisa gua mainin gitu, baik nanti di tempat temen gua ataupun di tempat-tempat lain. Karena gua punya pengalaman hal tersebut. Itu sebenarnya yang gua incer. Karena nggak melulu mengenai duit, pengalaman, pengetahuan menurut gue lebih penting. Begitu. Ini udah 17 menit guys. Gua belum lepas dari Cawang. Anjir, 18 menit gue masih di Cawang dari Halim. Ini ngapain nih? Ngambil kiri, goblok. Jadi ngomel-ngomel. Gue 18 menit. Gila, gue belum keluar dari Cawang. Udah guys, gitu aja. Daripada gua ngomel-ngomel lebih parah, daripada gua misuh-misuh di video, gua akhirin. Kepanjangan juga takutnya, kasihan. Dan gak akan ada yang nonton juga kalau kepanjangan. Yang 15 menit, 10 menit aja gak ada yang nonton. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.